Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CJCMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Fani Suherman, dan rekan saya, Kevin Judo Huta Barat. Kami adalah Retail Research Analyst dari CJCMB Sekuritas Indonesia. Halo nih Kev, apa kabar Kev? Halo Van, kabar baik. Kabar baik ya. Nah, supaya kita doain juga nih, semoga teman-teman yang nonton juga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat ya. Ya. Nah, Kev, hari ini nih Kev, kita mau bahas masih seputar tentang teknikal ya, melanjutkan yang video terakhir nih. Nah, jadi 2 minggu lalu nih kita bahas ya tentang kira-kira gimana sih cara mengkombinasikan indikator moving average dengan indikator stokastik seperti itu ya. Nah, cuma yang menarik dari materi itu adalah kan kita baru bahas satu aja nih moving average-nya gitu ya. Nah, sekarang nih kita mau bahas moving average yang lebih dari satu atau gimana nih Kak? Oke Van, nah ini kebetulan Van kita akan membahas namanya double crossover moving average ya. Memang latar belakang ini nih dikarenakan memang adanya keresahan bagi para trader khususnya yang menyimpulkan kalau kita memakai satu MA aja. Dan kalau kita lihat memang moving average yang kita tawarkan kemarin itu adalah MA20 ya. Dan memang kalau kita perhatikan memang MA ini ada yang periode panjang dan juga ada periode yang lebih pendek. Nah, biasanya yang periode panjang ini berkinerja lebih baik ya. Jadi lebih baik dibandingkan juga kalau membaca dalam trend gitu ya. Tapi kalau dari yang lebih pendek ini sebenarnya MA yang lebih pendek ini sebenarnya lebih baik dalam melihat reversal atau perubahan arah Van, seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk kali ini kita akan coba ngelihat gimana sih cara menggabungkan periode yang pendek dan yang panjang tadi gitu ya, Kev ya? Iya, benar banget, Van. Karena memang dengan satu MA dengan periode berapapun juga punya kelemahan ya. Makanya sebagian pelaku pasar atau trader nih menggunakan kombinasi dua garis MA sekaligus untuk saling konfirmasi atau memperkuat sinyalnya, Van, seperti itu. Oke. Nah, tapi pasti pertanyaan teman-teman nih ya. Jadi MA itu kan ada banyak nih ya. Ada MA 5, ada MA 15, 20, 50, 100, 200 dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya yang paling umum digunakan nih, Kev. Yang MA berapa sih kalau misalkan kita mau gabungan yang pendek dengan yang panjang tadi? Ya, kalau yang paling umum sebenarnya mengkombinasikan MA10 dengan MA50 itu untuk perdagangan short term. Jadi kalau teman-teman yang tipenya short term bisa mengkombinasikan MA10 dengan MA50. Lalu juga kalau misalnya teman-teman yang short term banget ya lebih benar-benar tradingnya dalam per hari, ini juga bisa memakai MA5 dan juga MA20 ya, jadi yang lebih short term banget. Nah, bagaimana teman-teman yang tipenya medium term? Nah, medium term ini sebenarnya bisa dikombinasikan dengan MA20 dengan moving average atau MA50. Sedangkan tipe yang time horizonnya lebih long term itu biasanya para pelaku pasar memakai kombinasi moving average 50 atau MA50 dengan MA200 Van, seperti itu. Oke, nah jadi balik lagi nih ya, seperti yang tadi udah Kevin jelasin, sebenarnya nih tergantung dari profil resiko teman-teman seperti apa gitu ya. Pengennya nih lebih ke arah yang benar-benar short term kah gitu ya, atau yang medium term, atau yang lebih ke long term seperti itu ya. Karena masing-masing orang pastinya beda nih. Nah, nanti baru tinggal dicoba diaplikasikan nih, seperti yang tadi udah Kevin jelaskan di iTrade ya. Nah, sekarang kita mau bahas yang mana dulu nih, Kak? Ya, yang sekarang untuk saat ini kita akan membahas kombinasi moving average 10 atau MA10 dengan moving average 50 atau MA50 yang lebih short term Van. Nah, untuk mid term dan juga time horizon yang lebih long term mungkin kita akan membahasnya di next ngopi selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas saham AALI. Nah, tampilannya boleh teman-teman lihat di layar teman-teman ya. Halo guys. Nah, di layar teman-teman ini ada saham AALI sebagai contoh untuk pengen tahu cara pemakaian moving average dengan double crossover ya. Nah, sebenarnya ini template-nya sudah jadi teman-teman, jadi tinggal kita langsung menganalisa. Tapi bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana sih sebenarnya caranya kalau misalnya kita pengen memakai moving average. Jadi teman-teman pertama masuk ke indikator, lalu
ketik di sini moving average. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, terus nanti teman-teman ketik di sini moving average double ya. Nah, kalau udah ada nanti hasilnya kayak seperti ini, teman-teman tinggal setting ya. Setting periode pertama 10, periode kedua 50 ya. Jadi biar tahu periodenya, karena kita memakai yang pertama kita memakai yang short term dulu ya, time horizon short term ya. Jadi habis itu teman-teman tinggal klik OK. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas dari bagaimana cara melihatnya ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita perhatikan untuk AALI sendiri memang pergerakannya kita membaca dari teritori itu penurunan 15 Maret 2021 yang dimana kalau kita perhatikan moving average 10 ini lebih dekat sama candle ya. Jadi moving average 10 nih yang di sini warnanya merah, lalu moving average 50 nih yang berwarna biru. Jadi lebih sensitif ya. Jadi kalau kita perhatikan ini masih dalam tren turun. Ketika menyentuh level 2 Juli ini ada pembalikan arah di mana candle ini ngebreak moving average 10 ya. Tapi masih di bawah moving average 50. Nah, ini mau kasih tahu bahwa MA10 di break oleh candle AALI. Jadi candle AALI atau harga saham AALI ini ngebreak ngebreak MA10. Nah, ketika ngebreak ini teman-teman sebenarnya memang kalau bagi yang memakai satu moving average saja memang bisa spekulasi beli karena memang peluangnya ada terjadi kenaikan. Tapi memang kalau kita memakai double crossover kita harus konfirmasi melihat bahwa apakah MA10 ini dan candle ini ngebreak 50 nggak? Jadi MA10 dan candle ini ngebreak MA50 ke atas. Nah, sebenarnya terlihat kalau dari sini di tanggal let's say 9 atau 10 Agustus ini terjadi ngebreakan antara di MA10 dan candle terhadap MA50 ya. Jadi ini ruang untuk akumulasi beli karena apa? Karena peluang naik masih cukup terbuka. Nah, sehingga terlihat 16 Agustus ini terjadi kenaikan yang dimana teritorinya ini terlihat bahwa gantian candlenya itu di atas moving average 10 dan candle dan moving average 10 ini di atas moving average 50 ya. Jadi pergerakannya terlihat terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Nah, di sini terlihat teman-teman terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dan kalau kita perhatikan moving average ini sempat yang ke-10 ya, moving average 10 ini sempat di break oleh candle. Nah, ketika di break candle sebenarnya memang ini ada sinyal whipsaw di mana ini sinyal ini sebenarnya trennya dalam teritori bisa jadi hanya sementara gitu ya. Nah, ini harus konfirmasi dulu untuk ngebreak MA10 dan candle ngebreak MA50 sehingga teman-teman terlihat setelah whipsaw ini ternyata candle malah naik nih. Jadi hati-hati juga, kadang orang kalau mau pakai satu moving average saja dia langsung taking profit di sini gitu. Tapi kalau ternyata dia memakai double crossover, jadi memang konfirmasi apakah MA10 ini di break ke bawah nggak oleh candle. Tapi ternyata malah naik selanjutnya dan terlihat di sini 4 November masih terjadi kenaikan walaupun kita tahu setelah 4 November kembali turun dan ngebreak lagi nih teman-teman. Sama juga kayak tadi ya, potensi whipsaw-nya kebuka nggak? Nah, ternyata kalau dari sini kita bisa melihat bahwasanya MA10 ternyata berada di atas candle yang which is sebenarnya ini sudah terjadi pembalikan arah karena memang kelebihan MA10 adalah nge-track atau mendetek reversal, sedangkan kalau kita perhatikan untuk MA50 memang trennya lebih ke arah bagaimana melihat uptrend atau downtrendnya ya secara mid ke long term. Dan kalau kita perhatikan disinilah tata letak di mana MA10 dan candle ini ngebreak MA50. Sehingga disinilah kecenderungan untuk kita konfirmasi untuk jual teman-teman. Nah di sini kita mau ambil contoh asumsi kalau ternyata kita beli let's say tanggal 10 Agustus di level 8 ribuan dan kita jual di sini ya, di mana memang teritorinya di sekitar 9 ribuan. Teman-teman ini akan mendapatkan return dari let's say bulan awal ke pertengahan Agustus, 10 Agustus dan di sini 1 Desember ya, which is hampir mendekati
hampir mendekati 4 bulanan ya. Nah, kalau teman-teman ngelihat dalam jangka waktu 4 bulan, teman-teman akan mendapatkan return sebesar 22,95% dengan asumsi teman-teman konfirmasi beli di sini, lalu jual di sini, seperti itu. Karena memang potensinya terjadi penurunan untuk saham AHALI ya. Nah, ini yang bisa dipakai teman-teman ketika teman-teman memakai MA10 dan MA50 secara short term ya untuk pergerakan sahamnya. Demikian untuk MA10 dan MA50. Jadi kalau misalkan boleh diambil kesimpulan sedikit nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk short term horizon itu kita memang bisa menggunakan yang namanya MA10 dan juga MA50 seperti itu ya. Nah jadi posisi beli ini kalau ketika garis MA10 beserta si candlenya tadi ini udah memotong ke atas MA50 seperti itu ya. Nah ini biasanya ada potensi harga sahamnya akan naik seperti itu. Nah kalau misalkan tapi kita harus lihat sinyal lain juga pastinya ya Kev ya. Benar-benar. Sedangkan untuk sell nih terlihat ketika garis MA10 ini memotong garis MA50 dari yang atas itu ke bawah seperti itu ya. Ini sudah menandakan artinya ada peluang perubahan arah untuk koreksi. Seperti itu. Dan ini kita bisa manfaatkan untuk take profit terlebih dahulu. Seperti itu kira-kira ya Kev ya? Ya, bener banget Pak. Oke, gimana guys? Seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!